berdoa sesuai keinginannya. Dan inilah keyakinan, kepastian, hak istimewa, keberanian yang kita miliki di dalam Dia. Kita yakin bahwa jika kita meminta sesuatu, membuat permintaan apapun menurut kehendak-Nya, sesuai dengan rencananya sendiri, Dia mendengarkan dan mendengar kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kadang-kadang orang berdoa, "Bapa, jadilah kehendak-Mu," tanpa menyadari arti penting dari pernyataan ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan santai. Engkau tidak hanya bisa mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu," tetapi engkau harus juga tahu apa kehendak itu. Ketika Yesus berdoa dan mengucapkan kata-kata yang sama, Dia mengetahui secara persis apa kehendak Bapa dan Dia menyebutkannya. Sebelum engkau berdoa agar kehendak Tuhan terjadi dalam suatu situasimu, lebih baik engkau mengetahui dulu apa kehendak-Nya. Ada perbedaan antara keinginan dan kehendak. Fakta bahwa sesuatu adalah keinginan Tuhan pada titik waktu tertentu tidak berarti itu mungkin kehendak-Nya. Saya akan memberimu sebuah contoh dari Alkitab. Dalam Yesaya 38, Alkitab menceritakan sebuah kisah tentang Raja Hizkia yang sedang sakit. Nabi Yesaya diutus kepadanya oleh Tuhan untuk menyuruhnya mengatur rumahnya karena dia akan mati. Pada saat itu Tuhan menyatakan kehendak-Nya yang jelas atas hidup Raja Hizkia. Setelah menerima pesan ini dari Nabi, Hizkia memalingkan wajahnya ke dinding dan berdoa kepada Tuhan sambil menangis. Alkitab berkata, lalu datanglah firman Tuhan kepada Yesaya yang mengatakan, "Pergi dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, ayahmu. Aku telah mendengar doamu, aku telah melihat air matamu. Lihatlah, aku akan tambahkan umurmu 15 tahun lagi." Puji Tuhan. Ketika Hizkia diberitahu bahwa dia akan mati, jika dia menjawab, "Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan," dia pasti sudah mati. Tetapi dia tahu itu bukan keinginan Tuhan untuknya. Dia tahu Tuhan menciptakan dia untuk kepujiannya. Jadi dalam doanya dia berkata kepada Tuhan, "Orang mati tidak dapat memuji Engkau. Hanya yang hidup yang bisa memuji-Mu, seperti yang kulakukan hari ini." Ketika engkau berdoa tentang kehendak Tuhan atas suatu hal, cari tahu seberapa konsisten hal itu dengan karakternya. Hanya dengan begitu engkau akan tahu cara terbaik untuk mendoakannya. Misalnya dalam Perjanjian Lama, Tuhan memimpin umat Israel dalam beberapa pertempuran dan berperang atas nama mereka. Namun Alkitab memberitahukan kita bahwa Dia adalah Tuhan yang damai. Dia lebih dikenal sebagai Tuhan perdamaian daripada nama lain dalam Alkitab. Ini menunjukkan kepada kita kehendak-Nya. Apa yang Dia benar-benar inginkan adalah perdamaian, bukan perang. Pemahaman seperti ini akan membantumu berdoa selalu sesuai dengan kehendak-Nya sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku terinspirasi oleh kebenaran firman-Mu, kasih-Mu dan kebaikan abadi-Mu yang mengkomunikasikan kehendak-Mu, agar kami sehat dan makmur, bahkan jiwa kami pun makmur. Bahkan sekarang aku dikuatkan dalam keyakinanku untuk berdoa, mengetahui bahwa Engkau senang mendengar dan menjawab doa-doaku. Sukacitaku penuh hari ini. Aku yakin akan cinta dan kuasa-Mu yang bekerja di dalamku. Dalam nama Yesus. Amin.